Dari salah itu lah. awal isi dimulai keusuhan. Karya pelayanan mereka terus berkembang dan memberikan buah dan kesetiaan dari para sistem misionaris. Oh,
Yang mulia Bapak Uskup, rekan-rekan imam, para suster kongregasi misi dan sekretaris, segenap pemirsa, bapak, saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, bersama para suster dan sekretaris dari Sakrament Maha Kudus, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Syukur atas berkat dan kasih Tuhan selama 22 tahun kehadiran kongregasi di Keuskupan Bupen. Kehadiran kongregasi dalam konteks diosesan merupakan pengkayaan bagi Keuskupan sendiri. Melalui kesaksian hidup dan keterlibatan di berbagai bidang kerasulan yang dijalankan selama ini, termasuk bidang pendidikan, mereka mengungkapkan identitas karismatis mereka, kontemplasi dalam aksi, misioner dalam kontemplasi. Mari kita bersatu hati dalam daerah semua ini dan mohon berkat Tuhan untuk perjalanan kongregasi ini selanjutnya. Saudara-saudara terkasih, mari kita mengawali perayaan ini dengan menyadari keterbatasan kehidupan, dosa-dosa kita yang kadang-kadang membuat kita tidak mampu untuk mengemban cinta Allah dalam tugas dan pelayanan kita dari Allah. Itu nyatakan sesal dan tobat kita dengan menyanyikan lagu Tuhan kasih. Amen.
dan pendidikan tingkat serta Engkau telah membangkitkan mereka dengan semangat misioner, menghadirkan cinta dari sumber hidup sejati, yaitu Kristus. Dan kini kami mohon kepadamu, teguhkanlah kami semua, terutama para sustermu, dalam panggilan dan perutusan, agar dengan pengertian melekat pada Kristus, kami terus menjadi tanda cinta dan harapan bagi dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di surga, dan ternyatalah tabut perjanjiannya di dalam bait suci. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya di atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari kepada guru, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring dari surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang dimurahkan. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Di sebelah kanan berdiri permaisuri, berpakaian ramai. Di sebelah berdiri permaisuri, lihatlah dan silingkanlah telingamu,
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai rasul, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahannya, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kaki. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai Tuhan datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telinga, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya
mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hamba. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Rekan-rekan imam sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, para pimpinan, suster misionaris Klaris yang sempat hadir, keluarga besar suster misionaris Klaris yang kami kasihi, biarawan-biarawati, seluruh umat yang kami kasihi dalam Tuhan. Penyair Khalil Gibran pernah berkata begini, jika ingin menghapuskan semua kata di dunia ini, jangan hapus 2 kata ini. Kedua kata itu adalah aku dan engkau. Kenapa 2 kata ini jangan dihapus? Karena dari 2 kata inilah tercipta dunia, tercipta kehidupan dan cinta. Hari ini, saya mengajak kita melihat 2 kata itu dalam terang iman. Aku merujuk kepada Kristus sendiri. Dan engkau adalah kita semua yang percaya kepada-Nya. Dari perjumpaan inilah lahir dunia baru, lahir kehidupan yang diperbaharui, dan cinta yang tidak pernah padam. Cinta yang kita rayakan dalam Ekaristi, pusat cinta dan kekuatan para misionaris. Kalau hari ini saya diminta merangkum perjalanan 25 tahun kehadiran para suster misionaris Klaris di Utrecht dalam 1 kalimat, saya rasa kalimat itu adalah dari altar untuk dunia agar Kristus meraja. Itu bukan sekedar moto yang manis, tetapi ini adalah spirit yang sudah kita lihat dalam kehidupan para suster misionaris Klaris. Di atas altar kudus, para suster telah menimba cinta dari Kristus. Jalan misi kalian, cinta itu kalian bagi dengan senyum. Karena itu para misionaris Klaris, jangan buka seperti batu bata, dahi-dahimu seperti tirasiri. Kamu mengatakan cinta dengan senyum, dengan kesetiaan dan pengorbanan yang tulus. Dan yang ini di hati umat, cinta itu tumbuh menjadi harapan yang tak pernah ada. Selama 1/4 abad karya pelayanan kalian di Uskupan Utrecht, kami semua menjadi saksi bagaimana warisan rohani dari pendiri kongregasi yang Beata Madre Maria Ines Teresa Arias hidup di tempat ini, hidup di Uskupan ini, tetapi terutama hidup karena dijiwai oleh Ekaristi.
setia pada Bunda Maria, serta hidup dalam semangat misioner. Dari tangan para suster pendiri mengalir semangat yang sampai hari ini berkobar-kobar di hati para suster sekalian. Cinta, kekuatan para suster, pusat cinta dan kekuatan dari seluruh umat yang hadir pada masa. Dari bacaan pertama kita akan melihat bahwa Ekaristi itu, di dalam Ekaristi itu ada perlawanan terhadap kegelapan. Dan itu saya angkat dari kitab Wahyu bacaan pertama yang kita dengar hari ini. Bacaan pertama dari kitab Wahyu pada hari ini menggambarkan seorang perempuan berselubungkan matahari yang gelap, yang tetap bercahaya di tengah ancaman naga merah. Perempuan itu adalah Maria, tetapi juga Maria adalah lambang dari gereja dan wajah setiap pribadi. Keduanya berubah menjadi sumber kekuatan ilahi. Ekaristi adalah senjata paling ampuh melawan naga merah itu. Segala bentuk kegelapan akan dilawan oleh Ekaristi. Ekaristi akan membuat kita mampu melawan segala godaan dan keputusasaan dalam hidup ini. Karena itu, setiap kali seorang misionaris seperti para suster misionaris Klaris ini datang ke altar ini setiap kali merayakan Ekaristi, mereka harus pulang dengan hati yang dipenuhi dengan cahaya dan kekuatan baru untuk tetap bertahan dan memberi terang dimanapun mereka berada. Ingat para suster sekalian, Madre Maria Ines tahu rahasianya, dan saya kira kamu sudah tahu juga tentang itu, bahwa seorang misionaris sejati pertama-tama berlutut di hadapan sakramen Maha Kudus. Benarkan Suster Kristi? Benarkan? Setelah berlutut di hadapan sakramen Maha Kudus, baru kemudian melangkah ke medan misi. Ingat, pendiri menggarisbawahi hal ini. Di sanalah nanti kemudian cahaya itu dilahirkan dan kegelapan pun akan menjadi semakin sulit. Poin yang kedua, Ekaristi, jaminan kebangkitan, jaminan bagi sebuah harapan. Paulus menegaskan dalam bacaan kedua, Kristus yang bangkit adalah buah sulung. Itu berarti dalam Ekaristi kita tidak pernah berjalan sendirian di lorong gelap kehidupan dan misi kita. Bagi para suster, ini berarti setiap cinta yang dipecahkan, setiap pelayanan yang dibagikan, walau tampaknya kecil atau tak dihargai, tidak akan pernah sia-sia. Semuanya akan dibangkitkan, semuanya akan diberi buah pada waktunya oleh Tuhan sendiri. Beata Maria Ines pernah menulis, saya baca suster, mudah-mudahan kalian juga dalam ini. Dia menulis begini, dari altar kita belajar bahwa cinta sejati adalah dipecahkan dan dibagikan. Disitulah harapan selalu lahir kembali. Benar. Itulah mengapa para suster tidak boleh berhenti melayani. Karena kalian tahu, di balik setiap tetes keringat ada janji kebangkitan. Sekurang-kurangnya untuk karya misi kalian. Setiap tetes keringat, setiap kelelahan yang Anda alami, ada harapan kebangkitan. Yang ketiga, Ekaristi adalah spirit keberangkatan dan hidup syukur. Dalam bacaan Injil, Maria segera berangkat mengunjungi Elisabet, membawa Yesus di dalam rahimnya.
Maria adalah tabernakel hidup. Dan setiap suster Klaris yang menerima Ekaristi menjadi tabernakel yang berjalan. Para suster keluar dari kapel membawa Kristus di hati Anda, menyapa umat dengan wajah penuh sukacita. Itulah Magnificat yang hidup dalam diri kalian, dalam pelayanan kalian, mengumandangkan syukur karena Allah berkenan berkarya melalui yang kecil dan lemah, melalui diri kalian sendiri. Kita semua tahu, misi bukan soal prestisi, bukan soal prestisi, tetapi soal hati yang rela untuk berangkat seperti Maria. Dan itulah yang kami yakini telah para suster hidupi sejak tiba di Ruteng tahun 2000 hingga hari ini. Lalu bagaimana kesaksian 25 tahun para suster? Bagi saya kesaksian 25 tahun menjadi magnifikat bagi keuskupan Ruteng dan terutama bagi dunia kemana kalian diutus bermisi. Saudara-saudara yang terkasih, perjalanan 25 tahun ini adalah saksi bahwa Ekaristi benar-benar pusat cinta dan kekuatan para suster Klaris ini. Setiap hari mereka diutus dari altar untuk menemukan terang, untuk melawan kegelapan. Setiap hari mereka diutus dari altar mendapat harapan dari Kristus yang bangkit. Setiap hari mereka diutus dari altar seperti Maria, diutus membawa sukacita kepada dunia. Tanpa Ekaristi, kita menjadi rapuh. Bersama Ekaristi, kita semua, bukan hanya para suster, dapat menjadi saksi bahwa Kristus harus meraja dalam kehidupan kita. Sebagai penutup dari renungan ini, kisah anak kecil dan lilin altar. Di balik segala yang besar yang kita rayakan pada hari ini, jangan pernah lupa bahwa iman kita juga sederhana, tetapi harus menghangatkan. Saya teringat kisah pada sebuah misa keluarga. Ada seorang anak kecil melihat banyak lilin di altar. Dengan polos, dia meniup lilin itu satu persatu sambil berseru, "Selamat ulang tahun Tuhan Yesus." Semua orang tertawa. Pastor yang merayakan Ekaristi tertawa. Lalu kemudian pastor berkata, Yesus memang suka ulang tahun. Setiap Ekaristi kita selalu merayakan cinta dan hidupnya yang terus hadir di tengah-tengah kita. Dan kue ulang tahunnya adalah tubuhnya sendiri. Maka setiap kali kita mengikuti Ekaristi, setiap kali kita datang ke altar Tuhan, kita pun diundang untuk merayakan cinta Yesus yang tidak pernah tua, cinta yang selalu baru, yang selalu menguatkan, cinta yang mengutus dan membuat kita semua tetap bersuka cita, bahkan di tengah tantangan dan perjalanan misi yang panjang dari kongregasi ini. Itulah yang kita lakukan hari ini. Kita meniup lilin 25 tahun misi para suster di wilayah gereja lokal Keuskupan Ruteng sambil berkata kepada Kristus, "Selamat ulang tahun Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun cinta yang tak pernah padam menyala dalam karya pelayanan kami." Karena itu, saya mengucapkan profesia untuk para suster misionaris Klaris yang telah berkarya 25 tahun melalui pelayanan-pelayanan
dan ibu-ibu guru yang setia mengabdi pada 3 orang di hadapan kita pada hari ini. Teruslah berkarya, teruslah menampakkan wajah Kristus dalam pelayanan, dan teruslah untuk selalu mencari sumbernya di dalam Ekaristi. Menumbuhkan kasih, kedisiplinan, dan kebijaksanaan dalam mendidik, sehingga anak-anak yang dibina menjadi pemimpin masa depan gereja dan masyarakat yang penuh iman dan kasih. Marilah kita mohon bagi para penjasa dan penderita. Ya Allah, Engkau telah menyertai karya pelayanan para suster melalui begitu banyak tangan kasih, para penderma, penjasa, dan sahabat-sahabat karya ini. Limpahkanlah berkat atas hidup dan keluarga mereka, dan jadikan hidup mereka tanda nyata kasih di dunia. Marilah kita mohon bagi panggilan Yesus Bakti dan Imam. Ya Tuhan, Engkau yang memanggil dengan suara kasih, bangkitkanlah dalam hati kaum muda semangat untuk mengikutimu dalam hidup bakti. Semoga teladan para suster misionaris Paris menginspirasi generasi baru untuk berani mencintai dan melayani seperti Kristus dalam panggilan sebagai imam, biarawan, dan biarawan. Marilah kita mohon bagi seluruh umat yang terlibat dalam karya misi para suster teristimewa Ibu Elizabeth Ellis, Ibu Maria Lucia Winfrida, dan Ibu Sofia Mam yang telah mengabdi selama 20 tahun di TK Sarjana. Ya Tuhan, curahkanlah rahmat atas ketekunan dan pengabdian mereka. Semoga cinta yang telah mereka tanam dalam hati anak-anak tumbuh dan berbuah dalam hidup yang memuliakan nama, dan semoga semangat misioner serta kasih yang bersumber dari Ekaristi terus menyatukan dalam pelayanan yang tulus dan tanpa pamrih. Marilah kita mohon bagi kita semua yang hadir dalam perayaan Tuhan, semoga perayaan syukur ini menguatkan iman kami semua. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang hidup dari Ekaristi, mencintai dalam pelayanan dan setia dalam panggilan kami masing-masing. Marilah kita
kegiatan untuk kita Pastor Rocky itu boleh lapas rani suatu mangga pair mari itu saya di gereja itu boleh sangger suster so ibu-ibu guru sangger yang ngaji yang besar ini tiba selami kami contoh teman-teman di atas teman selanjutnya terima kasih.
Terus
kami bersatu denganmu dan juga berpadu dengan seluruh umat Allah. Maka gelorakanlah hati kami agar merayakan misteri persatuan mesra ini dengan aktif, hikmah dan penuh sukacita. Bimbinglah kami umat Allah Uskupan Ruteng dalam tahun Ekaristi Transformatif 2025 agar terlibat dalam kurban salib Kristus untuk berbela rasa dengan sesama yang rentan dan sengsara. Gerakkanlah kami agar peka dan peduli dengan cerita hidup bumi yang tercemar dan terusak oleh keserakahan manusia. Biarlah Ekaristi merangkul dan meresapi segenap ciptaan serta mempersatukan surga dan bumi. Alirkanlah melalui roti Ekaristi sumber kehidupan sejati yang membuat pahit duka hidup kami menjadi anggur lezat penuh makna dan nilai. Sebab Ekaristi sungguh adalah sumber dan puncak kehidupan umat beriman. Ya Maria, Tabernakel Ekaristi, tuntunlah kami dalam tahun Jubileum 2025 ini agar dapat menjadi pesiaran-pesiaran penuh pengharapan di tengah dunia ini. Taburkanlah melalui tangan-tangan kami yang rapuh benih-benih Injil abadi yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta. Curahkanlah ke dalam diri kami kerinduan akan harta surgawi serta sukacita dan damai di bumi dari Sang Penebus. Dalam perayaan Ekaristi, Dia kami sembah dan muliakan bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami bersyukur atas Ekaristi yang telah kami sambut, sumber cinta dan kekuatan sejati dalam karya kasih. Hari ini kami merayakan 25 tahun kasih setiamu yang menyertai para suster, misionaris Polaris dalam pelayanan Uskupan Ruteng, terutama melalui karya pendidikan gereja Santa Maria. Teguhkanlah mereka terus menjadi saluran kasih-Mu dan jadikan kami semua saksi cinta-Mu yang hidup dari Ekaristi dan diutus bagi dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Penyampaian dari panitia dan sambutan dari kedua panitia. Frater, utusan Panklar dari Budu, dan teman-teman dari stasi Lebur sebagai tempat
Jadi dari Lebur juga tadi sudah hadir. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu undangan sekalian yang telah hadir bersama kami merayakan Ekaristi pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Paduan Suara Dirgahayu 25 tahun Misionaris Klaris dari Sakramen Maha Kudus. Terima kasih untuk Paduan Suara. Mereka yang kerja berat karena 1 bulan lagi kos. Kalau panitia ya 3 hari 4 hari. Mereka lah yang kerja keras. Terima kasih kepada seksi liturgi mulai dari Bapak Pastor Paroki, Pastor Rekan, Pastor Adam, seksi liturgi semua. Terima kasih banyak. Para pendekor di bawah pimpinan Suster Marsi, baik di dalam gereja maupun di panggung sebentar. Terima kasih atas dekorasi yang begitu indah. Saya apresiasi khusus kepada saudaraku ya dari Wudu yang mendekor panggung sebentar. Nanti kita akan saksikan bersama. Luar biasa. Juga terima kasih kepada anak-anak cucu-cucuku dari TK Santa Clara. Luar biasa. Kalian adalah calon pemimpin masa depan, baik ketombo adat maupun ketombo politik. Oneme utaya gereja Agutan Alino. Semoga beri kerajaan berkat Mangoneme. Yang berikut atas nama para suster, Misionaris Klaris dari Sakramen Maha Kudus dan panitia mengundang kita semua, mulai dari yang mulia Bapak Uskup, para imam, para suster, bruder, Paduan Suara, dan kita semua yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada sibuk-sibuk di luar. Kami tidak izinkan untuk pulang ke rumah, tetapi setelah perayaan ini kita akan menuju mimbar 2, yaitu di kemah di depan halaman di arah TK Santa Clara. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Jadi tidak ada yang pulang karena sesudah ini kita lanjutkan dengan acara berikut di mimbar 2. Dan berikutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada saat penyambutan Bapak sampai dengan saat ini ataupun mungkin sebentar kepada Bapak Ibu semua ada hal yang tidak berkenan, mungkin rangan yang batu bata, misalnya amin panitia, mereka kita ramu, jadi ya begitu kita suasana ini acara minggu. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya sekali lagi saya atas nama para suster dan panitia menyampaikan profesiat dan selamat kepada kongregasi MC Redong dan TK Santa Clara. Profesiat kepada 3 orang ibu guru yang setia bersama dengan kongregasi Misionaris Klaris mendidik dan membina anak-anak sampai seusia 25 tahun ini. Ya. Tapi saya tidak tahu alumninya ada dalam gereja ini atau tidak. Saya tidak tahu. Ya. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup dan kita semua, sekaligus mengajak kita semua untuk menuju mimbar 2. Sekian dan terima kasih. Amin.